Para sahabat tercinta yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami Binahong Edi. Kali ini kisah singkat tentang Nabi Ibrahim dengan istri tercintanya Siti Sarah. Tonton sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Telah dikenal luas oleh umat Islam bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyandang gelar Abul Anbiya atau bapak para nabi, lantaran beliau memiliki anak serta keturunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya sebagai utusannya. Anak beliau yang juga nabi adalah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Lalu siapa sebenarnya istri dari Nabi Ibrahim? Sejarah terlengkap 25 mengungkapkan bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri, yakni Sarah dan Hajar. Adapun Sarah melahirkan Nabi Ishak dan Hajar dikaruniai Nabi Ismail. Sarah hidup di Babil, Irak dan masih sanak saudara dengan Ibrahim alaihissalam. Ia dikenal sebagai wanita mandul yang tidak bisa memiliki anak, tetapi ia memiliki rupa yang cantik dan peragai yang indah. Allah membagi keindahan, ketampanan, dan kecantikan ke dalam 10 bagian, 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Disebutkan bahwa Sarah memperoleh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kecantikannya itu saat tempat tinggalnya dilanda musim paceklik. Ibrahim alaihissalam dan Sarah pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Raja Mesir kala itu senang dengan wanita, sehingga ia begitu mengkhawatirkan. Ibrahim alaihissalam berkata kepada Sarah, penguasa Mesir pasti akan bertanya tentang kau kepadaku. Aku akan menjawab bahwa kamu adalah saudara perempuanku, jadi engkau jangan membantahku di sisinya, karena di dunia ini tidak ada orang muslim selain aku, dan engkau dan sesungguhnya engkau adalah saudara perempuanku di kitabullah. Ketika itu seorang bawahan penguasa melihat Sarah. Kemudian ia menghadap rajanya dan mengatakan bahwa ia menemukan seorang perempuan yang cantik jelita yang datang ke Mesir. Sang raja pun memerintahkan untuk membawakan wanita itu. Dibawalah Sarah ke istana Mesir. Memasuki istana, Sarah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindunginya dari kezaliman raja tersebut. Dan Raja Mesir masih saja terpesona dengan paras indah Sarah. Kemudian Raja Mesir mendekat kepada Sarah mencoba untuk menyentuhnya. Sarah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengetahui aku beriman kepadamu dan Rasulmu, serta engkau tahu aku menjaga kemaluanku kecuali untuk suamiku, maka jangan kuasakan orang kafir kepadaku. Sebelum sampai menyentuh Sarah, tangan Raja Mesir berhenti kaku seperti terikat tali. Ia meminta Sarah agar berdoa kepada Allah untuk melepaskan ikatannya dan berjanji tak akan melakukan hal seperti itu lagi ke depannya. Berkali-kali Sarah berdoa dan penguasa Mesir meminta untuk pertolongan. Akhirnya Allah melepaskannya karena raja itu penuh harap dan meminta belas kasih yang amat serius. Sang penguasa kagum akan Sarah yang membuatnya takut lantaran mampu mengikat tangannya itu sehingga tak dapat menjulurkan tangan. Kemudian ia menyuruh Sarah pergi dari istana dan wilayah kekuasaannya, lalu menghadiahkan seorang budak wanita bernama Hajar kepada Sarah. Setelah meyakini Allah, Hajar semakin taat dan tekun beribadah. Ia tak henti-hentinya berzikir dengan memohon ampunan dan bertasbih di waktu menjelang subuh. Ia terbiasa pula untuk mendirikan sholat malam hanya kepadanya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan kepada Sarah agar ia menghadiahkan hamba sahayanya untuk dinikahkan dengan Ibrahim alaihissalam. Ia pun merelakan suaminya untuk
menikah dengan Hajar, dan tentu pula keduanya menikah atas perintah Allah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh." Ketika itu Sarah mendengar doa Ibrahim alaihissalam dan turun berdoa demikian. Ia bersedih sebab ia telah tua dan mandul, dan bertambah sedih sebab suaminya menginginkan keturunan. Hingga suatu ketika Sarah melihat Hajar yang rajin dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbesit di pikirannya sebagai ilham dari Allah untuk memberi budaknya Hajar kepada Nabi Ibrahim agar dijadikan istri. Ia berpikir bahwa Hajar bisa saja hamil karena umumnya yang masih muda. Kemudian Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahasan mengenai anak turunan, kenabian, dan kitab Allah kepada Sarah. Allah menggerakkan hati Sarah dan membuatnya berkata dengan bahagia kepada suaminya, "Inilah Hajar, ambillah dia. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan anak kepadamu darinya." Setelah menghadiahkan Ibrahim alaihissalam, kemudian menikahi Hajar dan menggaulinya. Tak lama pun mengandung. Ketika Hajar hamil, malaikat datang kepada Hajar dan berkata, "Sesungguhnya Allah memberikan kebaikan pada pemuda yang engkau kandung." Malaikat juga memberitakan kabar bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ismail. Hajar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Ketika Ismail lahir, Ibrahim, Sarah, dan Hajar bersujud kepada Allah. Untuk bersyukur, mereka mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menepati janji kepada kami." Ibrahim alaihissalam berkata, "Tuhanku, aku meminta perlindungan untuk anak ini kepadamu dari setan yang terkutuk." Inilah kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.